Lampu merah menyala di studio yang sunyi. Yumi, sang pembawa acara podcast Story of Yumi, mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suaranya rendah dan penuh teka-teki, membuka sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk pendengarnya berdiri. Malam ini, ia tidak sendirian. Ada sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan dari balik tabir kematian. Di seberang meja, duduklah Elora, seorang wanita asal Australia yang telah lama menetap di kota Bandung yang sejuk. Wajahnya yang rupawan terlihat pucat di bawah lampu studio, dan matanya menyimpan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Ia mulai bercerita tentang sore itu di Jalan Braga, saat dunianya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Elora sedang menikmati senja di Bandung ketika rasa sakit yang luar biasa menghujam dadanya. Ia terjatuh di trotoar yang ramai, nafasnya tersengal, sementara orang-orang di sekitarnya mulai berkerumun dengan wajah panik. Itu adalah saat terakhir ia merasakan udara dunia masuk ke dalam paru-parunya sebelum segalanya lenyap. Di rumah sakit, para dokter menyatakan Elora telah tiada. Namun bagi Elora, ia sedang melayang di sudut ruangan, menatap tubuhnya sendiri yang kaku dan pucat di atas ranjang besi. Ia mencoba berteriak, memanggil dokter yang sedang memeriksa detak jantungnya, namun tak ada suara yang keluar. Ia terjebak dalam keheningan yang menyesakan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menarik Elora masuk ke dalam sebuah lorong yang tidak memiliki ujung. Cahaya di sekitarnya perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan yang begitu pekat hingga ia merasa seolah-olah kegelapan itu bisa disentuh. Tidak ada suara, tidak ada bau, hanya kehampaan yang terasa dingin menusuk tulang. Elora merasa dirinya berada jauh di bawah tanah. Ia merasakan dinding-dinding tanah yang lembab dan sempit menghimpit tubuhnya dari segala sisi. Ruang itu sangat sempit, tidak ada ruang untuk bergerak, dan di sanalah ia menyadari bahwa ia sedang berada di dalam sebuah liang lahat yang mencekam. Di tengah kegelapan itu, muncul sesosok makhluk yang menjulang tinggi. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet besar dengan mata yang menyala seperti bara api yang siap membakar. Kehadirannya membawa aura yang begitu mengintimidasi hingga Elora merasa jiwanya gemetar hebat karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Elora diperlihatkan pada sebuah pemandangan yang mengerikan. Ia melihat seorang pria yang merintih kesakitan sementara bebatuan besar jatuh menimpa kepalanya berulang kali. Itu adalah balasan bagi mereka yang lidahnya penuh dusta. Bisik sebuah suara tanpa wujud yang menggema di dalam kepala Elora membuatnya ingin menutup telinga rapat-rapat. Pemandangan berganti. Elora melihat seorang wanita yang tubuhnya terlilit oleh tanaman berduri yang tajam dan panas. Wanita itu terus berteriak meminta ampun, namun setiap kali ia berteriak, duri-duri itu semakin erat mencekiknya. Elora menyadari bahwa ini adalah tempat di mana setiap perbuatan buruk sekecil apapun akan menemukan balasannya yang setimpal. Ketakutan Elora memuncak saat ia merasa gilirannya akan tiba. Ia teringat akan segala kesalahannya, kesombongannya, dan saat-saat ia melupakan Sang Pencipta. Ia jatuh bersimpuh di atas tanah liang lahat itu, menangis terseduh-seduh, memohon satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. "Tolong, biarkan aku kembali," teriaknya dalam hati. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih yang menyilaukan muncul dan menariknya kembali dengan sangat cepat. Di sebuah ruangan yang dingin dan berbau obat-obatan, Elora membuka matanya dan menarik nafas dengan sangat kuat. Seorang perawat yang sedang merapikan peralatan di dekatnya berteriak kaget dan menjatuhkan nampan besi ke lantai. Elora telah kembali dari mati surinya setelah 3 hari. Kembali di studio podcast, suasana terasa sangat berat. Yumi menatap Elora dengan penuh empati, sementara Elora mengakhiri ceritanya dengan sebuah pesan yang menggetarkan jiwa. "Dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak," ucap Elora lirih. Podcast berakhir, namun pesan dari liang lahat itu akan terus menghantui siapa saja yang mendengarnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast misteri dari Story of Yumi.